Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam GKI Gading Indah. Dalam suasana liburan lebaran saat ini, semoga Ibu Bapak, saudara-saudari dapat mengisi waktu dengan baik dan punya banyak pengalaman yang menyenangkan. Dombi, ngapain aja Dombi liburan lebaran? Dombi sibuk makan ketupat. Emang dapat ketupat? Iya, ada teman gereja yang ngasih Dombi ketupat. Oh, Enak. gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita melanjutkan kembali di malam hari ini tentang kitab Pengkhotbah. Kali ini pasal 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-6. Jika sebelum-sebelumnya kita Pengkhotbah berbicara mengenai bagaimana manusia menjalankan kegiatannya, pekerjaannya, serta juga bagaimana manusia menjalankan waktu, serta berhadapan dengan orang-orang lain, maka dalam bagian yang kita bahas di malam ini, kita Pengkhotbah mengajak kita merenungkan tentang sebuah sikap kita di hadapan Tuhan, yaitu sikap takut akan Allah, akan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-17, Pengkhotbah mengatakan, "Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat." Mendekat untuk mendengar dilawankan dengan datang ke rumah Allah dengan membawa hewan kurban. Datang ke rumah Allah dengan membawa hewan kurban berarti untuk mengikuti aturan agama, begitu ya, bahwa harus datang membawa persembahan. Dan hal itu adalah untuk menunjukkan kemampuan manusia, bahwa manusia, orang yang beribadah ini bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan ada sebuah media yang dipakai untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita Pengkhotbah membandingkan hal itu dengan datang ke rumah Allah untuk mendengar. Yaitu untuk mendengar firman Tuhan, berarti yaitu datang untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Karena itu manusia menjadi orang-orang yang bersedia untuk dibentuk. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah pribadi maupun kita datang beribadah ke gereja, ke rumah Allah pada masa kini, berarti menjadi orang yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk ditegur, diajar, dididik oleh firman Tuhan. Dan mendekat untuk mendengar juga berarti bagaimana kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Bahwa datang untuk beribadah bukan sebuah hal yang menjadi rutinitas atau kewajiban agama, tetapi ada sebuah relasi yang kita bangun. Itu artinya relasi berarti kita dekat dan mengenal Tuhan dengan baik, begitu ya. Itulah berarti membangun relasi, Dombi. Dan itu yang kita Pengkhotbah sampaikan. Dan di dalam ayat yang pertama dari pasal 5, Pengkhotbah melanjutkan, "Jangan buru-buru membuka mulut dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluar perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit saja." Kita Pengkhotbah mengingatkan agar kita menjadi orang yang bersedia mendengar dan merenungkan. Dan bukan bicara, menyampaikan, meminta, memohon kepada Tuhan apa yang kita mau. Tapi beribadah berarti memberi diri kita untuk siap mendengar, menerima, dan bahkan kita mengosongkan diri dari pikiran dan juga kemauan diri kita sebagai manusia dari ego kita. Dan menjadi orang-orang yang kosong di hadapan Tuhan untuk kemudian Tuhan isi dengan firman-Nya. Hal itu menggemakan juga apa yang ada dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-19, agar kita cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Serta dalam Ulangan 5 ayat 27 bahwa menjadi sebuah hal yang utama, yaitu menghampiri untuk mendengar
kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lanjut kita pengkhotbah mengingatkan kita bahwa sikap kita untuk takut kepada Tuhan gitu ya. Selain bahwa kita bersedia mendengar, juga adalah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah kita nazarkan atau janjikan kepada Tuhan. Hal itu dituliskan dalam ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Bahkan pengkhotbah mengatakan lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menempati. Nazar itu artinya apa? Nazar adalah janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Sebuah komitmen. Misalkan, saya akan aktif melayani kalau anak-anak saya sudah lulus sekolah semuanya. Lalu ketika anak-anak kita sudah lulus sekolah semuanya, maka kita tentu punya janji untuk kita tepati dan bukan kemudian mencari alasan-alasan lain untuk tidak menepati janji melayani Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lalu juga dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam kita pengkhotbah mengatakan supaya kita menjaga agar jangan mulut kita membawa kita ke dalam dosa dan berkata-kata kemudian di hadapan utusan Allah bahwa kita khilaf. Khilaf atau lupa melakukan sesuatu yang baik adalah sebuah hal yang wajar manusia lakukan. Dan manusia bisa khilaf kapanpun dan dimanapun. Tapi yang menjadi sebuah hal yang penting sebelum khilaf itu terjadi adalah sebuah upaya pengendalian diri kita. Jika Ibu Bapak, Saudara-saudari memperhatikan gitu ya fenomena di media sosial, kadang-kadang orang yang mengatakan sesuatu yang jahat kepada sesamanya atau mengatakan sesuatu yang menjelekan dan sebagainya begitu ya. Lalu dengan arogan gitu ya melakukan hal itu. Tapi ketika kemudian hal itu ada yang videoin, lalu videonya menjadi viral dan orang-orang kemudian akhirnya banyak yang tahu. Barulah kemudian pasang wajah memelas, meminta maaf gitu ya, khilaf gitu ya, karena lupa diri dan sebagainya. Pengkhotbah mengingatkan bahwa kita mesti berhati-hati dengan apa yang menjadi perkataan kita. Khilaf itu memang sesuatu yang wajar ketika kita menjadi manusia, tapi yang menjadi hal penting adalah supaya hal yang khilaf itu tidak terjadi, maka kita mau punya pengendalian diri yang baik. Dan kita pengkhotbah mengatakan takutlah akan Allah. Takut akan Allah berarti bahwa kita menyadari kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah, dan sekaligus kemudian juga adalah kesementaraan hidup kita sebagai manusia. Takut akan Allah menempatkan Allah tinggi di sana dan kita ada di sini. Sekaligus juga sebuah kerinduan untuk membangun relasi dengan Allah. Bukan kitanya yang sanggup untuk naik ke atas mencapai Allah yang tinggi, tapi menyadari dan mensyukuri bahwa Allahnya yang bersedia datang ke dalam dunia, membangun relasi dengan kita sebagai umatnya. Semoga dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjadi orang-orang yang terus takut akan Allah, hormat kepadanya, dan kemudian juga membangun sebuah hubungan kita yang menjadi semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin memahami firman Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini dari setiap tempat keberadaan kami. Biarlah kami menjadi umat yang semakin dekat dengan Engkau, membangun hubungan kami, membangun relasi kami, dan bersedia untuk mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, sehingga kami dapat semakin memahami, mengenali, dan bahkan taat dan setia pada kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup mereka, jamah-Mu kiranya terus ada. Bagi setiap umat yang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik karena usia maupun karena sakit, Tuhan jamah-Mu ada bersama umat-Mu, menjadi tabib yang agung membawa pemulihan dan kesembuhan terbaik.
Kami berdoa untuk umat yang berada dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan maupun usaha, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami mau percaya Engkau ya Tuhan memberikan jalan keluar, dan biarlah kami juga dapat saling bertolong-tolongan menanggung beban kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk cuaca pada masa kini. Biarlah kami juga dapat menjaga kesehatan diri kami dengan baik di dalam cuaca yang berubah. Dan biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong kiranya setiap mereka yang bepergian atau yang mudik dalam situasi cuaca yang berubah-ubah ini tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Mereka terjaga dan terlindungi dalam perjalanan mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja dalam dunia transportasi serta keamanan lalu lintas. Biar Tuhan berikan perlindungan sehingga mereka dapat membawa situasi perjalanan yang baik bagi diri mereka maupun juga bagi para penumpang dan para pemanfaat perjalanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kiranya dapat semakin kuat toleransi kehidupan kami. Dan biarlah kami juga dapat mengembangkan kehidupan yang semakin membawa keadilan dan kesejahteraan. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah, juga aparat hukum. Biarlah kiranya di dalam semua hal yang mereka dedikasikan menjadi kemajuan bagi negeri ini. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.